Diawali berita dari skandal pemain naturalisasi timnas Malaysia yang masih saja hangat untuk diperbincangkan. Sepak bola Malaysia sedang diterpa badai besar setelah skandal dokumen palsu 7 pemain naturalisasi mencoreng nama FAM dan memicu kekhawatiran soal masa depan mereka di kancah Asia. AFC disebut siap mengambil langkah ekstrim jika masalah administrasi dan tata kelola ini tidak segera dibereskan. Bahkan ada kemungkinan Malaysia bisa menghilang dari kompetisi Asia selama bertahun-tahun, mirip kasus Timor Leste yang pernah dihukum hingga 8 tahun. Menurut Balbir Singh, fase paling menegangkan justru belum terjadi. Keputusan resmi dari AFC. Usai proses banding FAM di CAS rampung, AFC diprediksi akan bersikap tegas dan agresif. Dengan presiden yang sudah ada, Malaysia kini berada dalam situasi genting dan bisa saja menerima hukuman jauh lebih berat jika tidak segera melakukan perbaikan serius. Tak mungkin terjadi hukuman berat. Sekjen AFC dari Malaides, semua bisa diintervensi. Ya, sekitar 10 tahun lebih lah hukumannya, kalau memang jauh lebih berat dari hukuman Timor Leste dulu. Sekjen AFC orang Malaysia dan kantor AFC di Malaysia, saya nggak yakin Malaysia dihukum berat. Paling cuma kena hukuman 1-2 tahun. Sudah jadi rahasia umum kalau AFC sangat besar mafianya. Nggak yakin sanksinya bakal berat. Soalnya Sekjen AFC kan dari Malaysia. Di samping rasa nasionalisme terhadap negara, dan bukan tak mungkin bakalan ada siap. Beralih ke tanah air, spekulasi soal calon ketum PSSI makin panas dan nama Ferry Paulus mulai sering muncul di permukaan. Mantan Presiden Persija yang kini memimpin I-League itu disebut-sebut bakal ikut meramaikan bursa setelah sejumlah pihak, termasuk kelompok supporter besar, mulai memberi sinyal dukungan. Dengan pengalaman panjang mengelola klub dan kompetisi, banyak yang menilai Ferry punya modal kuat untuk jadi salah satu kandidat paling serius memimpin federasi. Federasi sepak bola bukanlah sebuah klub fokusnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Orang yang punya integritas dan nasionalisme yang tinggi untuk kepentingan bangsa ini yang punya komitmen terhadap sepak bola Indonesia, nama besar dan kekayaan bukan jaminan. Orang-orang inilah yang dibutuhkan PSSI saat ini. Hancur-hancur, justru orang ini nggak boleh ada dalam lingkungan sepak bola Indonesia kalau mau persepak bolaan Indonesia maju. Malah downgrade. Ampun kalau sampai terrealisasi. Jauh bagi bumi dengan gorong-gorong kalau membandingkan dengan ketum PSSI sebelumnya dari segala aspek. Izin usul, sebaiknya yang jadi ketum PSSI yang ngerti betul bola, paling tidak mantan pemain atau pelatih atau pemilik klub bola kaki atau mantan wasit, dan paham bisnis bola modern. Dari laga Persib Bandung versus Borneo FC, ada hal mengejutkan terjadi. Kiper muda Persib Bandung berusia 19 tahun menjadi starter. Debut Fitra bareng Persib di laga lawan Borneo FC benar-benar jadi kejutan manis. Dengan Teja Paku Alam yang cedera dan Adam Prizibek sebenarnya siap buat main, tapi Bojan Hodak malah kasih kepercayaan besar kepada kiper muda berusia 19 tahun. Banyak yang sempat ragu tapi dia menjawab semuanya dengan penampilan cukup solid dan beberapa penyelamatan penting. Hasil, Persib menang 3-1 atas Borneo FC. Gimana menurut Bobotoh? Awal-awal babak ke-1 kelihatan agak canggung, tapi memasuki pertengahan babak 1 sampai menit akhir tampil sangat baik. Beberapa kali juga bisa save dan mengamankan umpan-umpan silang Borneo. Nuhun sip, 3 poin nah. Sebenarnya agak deg-degan juga ya kalau dia jadi kiper, soalnya belum pernah dikasih main juga. Tapi alhamdulillah dia sudah membuktikan kepada seluruh bobotoh bahwa dia kipernya good job. Pertahankan siapa tahu sama Bapak Bojan Hodak sering-sering main. Harus sering diberikan kesempatan agar kemampuannya semakin berkembang.
dan agar terbiasa juga dengan momen-momen krusial seperti tadi, melakukan penyelamatan yang cukup berani. Sungguh luar biasa penampilan kiper muda Persib ini, walaupun bermain dengan pemuncak klasemen, toh tidak gugup. Bravo, Fitrah Maulana. Itulah beberapa berita sepak bola hari ini dari Malaysia dan Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendapatkan berita sepak bola menarik lainnya.